Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1216. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada peristiwa Hudaybiyah kami berjumlah 1.400 orang. Lalu kami menyatakan sumpah setia kepada Nabi SAW. Dan Umar radhiyallahu anhu juga menyatakan sumpah setia dengan memegang tangan beliau di bawah sebuah pohon, yaitu pohon Samurah. Kata Jabir, kami menyatakan sumpah setia kepada Nabi SAW bahwa kami tidak akan lari dari perjuangan. Bukan sumpah setia untuk mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4152, 4153, dan 4154. Hadis Muslim nomor 1217. Artinya, diriwayatkan dari Salim bin Abul Jad. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengenai orang-orang yang menyatakan baiat atau sumpah setia di bawah pohon Samurah. Lalu dia menjawab, kalau kami jumlahnya 100.000 orang, tentu cukup banyak. Kami hanya berjumlah 1.500 orang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4152. Hadis Muslim nomor 1218. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang yang turut dalam baiat di bawah pohon Samurah berjumlah 1.300 orang. Sedangkan Bani Aslam adalah 1/8 kaum muhajirin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4155. Hadis Muslim nomor 1219. Artinya, diriwayatkan dari Yazid bin Abu Ubaid. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Salamah, baiat apa yang kau sampaikan kepada Rasulullah SAW pada perang Hudaybiyah? Dia menjawab, baiat siap mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4169. Hadis Muslim nomor 1220. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah menyatakan baiat kepada Nabi SAW untuk patuh dan setia kepada beliau. Beliau mengatakan kepada kami, menurut kemampuanmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7220. Hadis Muslim nomor 1221. Artinya, diriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata, kami berkunjung ke Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ketika dia sakit. Lalu kami mengatakan, beritahukanlah kepada kami hadis yang telah kau dengar dari Rasulullah SAW. Semoga Allah menyembuhkanmu dan memberikan manfaat kepadamu dengan hadis yang kau sampaikan itu. Maka Ubadah bin Samit mengatakan, kami pernah dipanggil Rasulullah SAW. Lalu kami membaiat beliau. Isi baiat yang beliau minta tersebut adalah, kami harus menyatakan sumpah setia untuk selalu patuh, baik ketika kami senang atau kami tidak senang.
ketika kami dalam kesulitan maupun dalam kemudahan. Meskipun dalam hal yang merugikan kami, juga kami tidak boleh merebut kekuasaan dari pejabat yang telah diangkat. Kata beliau, kecuali jika kamu melihat kekafiran atau kedurhakaan yang jelas terhadap Allah yang kamu dasarkan atas Al-Quran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7055 dan 7056. Hadis Muslim nomor 1222. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, para wanita mukmin ketika berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa diuji sesuai dengan firman Azza wa Jalla yang artinya, wahai Nabi, bila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk menyatakan janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak akan mencuri, tidak berzina, dan seterusnya sampai akhir ayat dari surat Al-Mumtahanah ayat 12. Kata Aisyah selanjutnya, yang artinya barang siapa di antara wanita-wanita yang beriman yang berpegang teguh janji setia itu, berarti dia benar-benar lulus ujian. Ketika para wanita tersebut menyatakan janji setia, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, pergilah, aku telah menerima baiat kalian. Kata Aisyah, demi Allah, sungguh tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak menyentuh tangan seorang perempuan, melainkan hanya menerima baiat mereka dengan lisan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sama sekali tidaklah menyuruh kepada para wanita itu melainkan apa yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dan telapak tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak menyentuh telapak tangan perempuan. Beliau hanya mengatakan kepada para wanita tersebut secara lisan ketika beliau menerima baiat mereka, sungguh aku telah menerima baiat kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5288. Hadis Muslim nomor 1223. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia durhaka kepada Allah. Barang siapa taat kepada penguasa, berarti dia taat kepadaku. Dan barang siapa durhaka kepada penguasa, berarti dia durhaka kepadaku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 297. Sebagai catatan bahwa penguasa yang dikatakan tercantum dalam hadis ini adalah penguasa yang tidak menyuruh untuk maksiat. Hadis Muslim nomor 1224. Artinya, diriwayatkan dari Yahya bin Husain dari neneknya Ibu Husain radhiyallahu anhu. Kata Yahya, saya pernah mendengar nenek saya mengatakan, saya pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Kata nenek, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sangat panjang. Antara lain saya mendengar beliau mengatakan atau bersabda, bila seorang budak berhidung puntung, maksud
nenek tersebut adalah budak hitam, diangkat untuk memimpin kalian, lalu dia memimpin kalian atas dasar Al-Quran, maka patuhilah dan setialah kepadanya. Hadis Muslim nomor 1225. Artinya, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengirim satu pasukan dan mengangkat seseorang sebagai komandan mereka. Komandan tersebut menyalakan api unggun, lalu mengatakan kepada anak buahnya, "Terjanglah api itu." Sebagian mereka hendak menerjang api itu. Lalu sebagian lain mengatakan, "Kita lari saja dari api itu." Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda kepada mereka yang hendak menerjang api tadi, "Kalau saja kalian menerjang api itu, maka kalian akan selalu berada di dalamnya sampai hari kiamat." Lalu beliau bersabda kepada mereka yang lari dari api tadi dengan bahasa yang bagus, "Tidak boleh taat untuk durhaka kepada Allah. Karena taat itu hanyalah untuk berbuat kebajikan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7257. Hadis Muslim nomor 1226. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Seorang muslim wajib mematuhi perintah yang dia sukai dan yang tidak dia sukai, kecuali jika dia diperintah untuk berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh patuh." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7144. Hadis Muslim nomor 1227. Artinya diriwayatkan dari Wa'il Al-Hadrami. Dia berkata, Salamah bin Zaid Al-Juhfi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Salamah, "Wahai Nabi, bagaimana menurut Anda jika ada para penguasa kami yang menuntut hak mereka dari kami, tetapi mereka tidak memenuhi hak kami? Apa yang Anda perintahkan kepada kami?" Beliau berpaling. Lalu Salamah bertanya lagi. Kemudian beliau berpaling lagi. Kemudian Salamah bertanya lagi sampai 2 atau 3 kali. Maka Asyad bin Qais menariknya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Patuhilah, karena para penguasa itu wajib melaksanakan kewajiban mereka, dan kamu wajib melaksanakan kewajibanmu." Dalam suatu riwayat, Salamah berkata, Asyad bin Qais menariknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Patuhilah, karena para penguasa itu wajib melaksanakan kewajiban mereka, dan kamu wajib melaksanakan kewajibanmu." Hadis Muslim nomor 1228. Artinya, diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Pemimpinmu yang terbaik adalah yang kau senangi dan yang menyenangimu, yang mendoakanmu dan kau doakan. Pemimpinmu yang paling jelek adalah yang kau benci dan yang membencimu, dan kau laknat dan yang melaknatmu." Ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh memberontak mereka?" Maksudnya terhadap para pemimpin atau para penguasa yang jahat dengan pedang.
Beliau menjawab, jangan selama mereka melakukan sholat bersamamu. Bila kamu mengetahui perbuatan para penguasamu yang tidak kau sukai, maka luruskanlah. Dan janganlah kau berpangku tangan dengan selalu mematuhinya. Hadis Muslim nomor 1229. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan diangkat penguasa di kalanganmu. Lalu kau ketahui mereka berbuat baik, juga berbuat mungkar. Barang siapa bersikap tidak suka, maka mereka bebas. Dan barang siapa bersikap ingkar, maka dia selamat. Tetapi lain halnya dengan orang yang rela dan patuh terhadap penguasa tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami boleh memerangi mereka? Beliau menjawab, jangan selama mereka mengerjakan sholat. Maksudnya, tidak suka dan ingkar adalah di dalam hati, Hadis Muslim 1230. Artinya diriwayatkan dari Usaid bin Hudar radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki dari kaum Ansor berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan kepada beliau, "Mengapa Anda tidak memberiku jabatan sebagaimana si fulan itu?" Nabi bersabda, "Sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan menjumpai pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah sampai kalian menjumpaiku di haud, yaitu telaga di akhirat." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3792. Hadis Muslim nomor 1231. Artinya diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sekan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, agar kejelekan tersebut tidak menimpaku. Aku tanyakan, ya Rasulullah, dulu kami berada pada masa jahiliyah dan kejelekan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan, yaitu Islam, kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Beliau menjawab, iya. Aku tanyakan lagi, apakah setelah kejelekan tersebut akan ada kebaikan? Beliau menjawab, iya, tetapi disertai kejelekan. Aku tanyakan lagi, apa kejelekannya? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran selain ajaranku dan memberikan petunjuk selain petunjukku, yang berbuat ma'ruf juga berbuat mungkar. Aku tanyakan lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan? Beliau menjawab, iya, yaitu orang-orang yang mengajak ke pintu neraka. Barang siapa mengikuti ajakan tersebut, maka akan mereka seret ke neraka. Aku tanyakan lagi, ya Rasulullah, apa ciri-ciri mereka itu? Beliau menjawab, ya, mereka adalah orang-orang dari kelompok kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku tanyakan lagi, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku mengalami masa itu? Beliau menjawab, tetap bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin dan para pemimpin mereka. Aku tanyakan lagi, bagaimana kalau mereka tidak memiliki pemimpin? Beliau menjawab, hindarilah seluruh kelompok tersebut. Meskipun kamu harus menggigit pangkal pohon sampai kamu mati dengan keadaan seperti itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3606. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.